بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masih pada pembahasan dari kitab Khulasatul Ahkam fi Zakati was Siyam karya Syekh Muhammad Ibn Hizam Al-Fadli Al-Ba'dani hafizahullah ta'ala. Kita masuk pada keterangan beliau yang disebutkan di halaman 58. Masail wa ahkam tata'allaku bil iftar. Permasalahan-permasalahan dan hukum-hukum yang berkaitan dengan iftar. Iftar itu berbuka. Mas'alatun istihbabu wa afdaliyatu ta'jilil fitri. Permasalahan istihbab, sunnah dan keafdolan menyegerakan berbuka. Termasuk perkara yang disunnahkan dan perkara yang afdol, ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Sabata fi sahihain min hadithi Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, telah sahih dari hadis Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitrah. Kata Rasul, senantiasa umat manusia itu berada dalam suatu kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Wa akhraja Abu Dawud fi sunanihi min hadithi Abi Hurairah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, la yazalud din zahiran ma ajjalan nasu al-fitrah li'anna al-yahud wan nasara yuakhirun. Wassahahu Syekhuna Muqbil rahimahullah fil Jami' as-Sahih. Juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, agama ini akan senantiasa menang, akan senantiasa tampak selama umat manusia menyegerakan al-fitr, menyegerakan berbuka. Kenapa? Li'annal yahud wan nasara yuakhirun. Dikarenakan orang-orang Yahudi dan Nasara suka menunda berbuka. Juga disebutkan oleh para ulama, masuk yang suka menunda ini adalah orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka menunda berbuka puasa. Dalam dua hadis ini dengan tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yazalun nas bi khairin, senantiasa umat manusia berada dalam suatu kebaikan. Pada hadis yang kedua, la yazalud din zahiran, senantiasa agama itu akan menang, akan nampak kalau mereka menyegerakan berbuka. Ini diantara bentuk keberkahan berbuka dan keutamaan berbuka, sehingga kebaikan dan kemenangan pada agama ini akan senantiasa ada kalau umat manusia, kaum muslimin menyegerakan berbuka. Apa makna ta'jilul fitr? Yaitu ketika matahari terbenam, dia langsung berbuka, tidak nunggu sampai tampak bintang. Sebagian umat mereka menunda sampai gelap, sampai tampak bintang. Nah, ini keliru. Wa zuhuruddin mustalzimun lidawamil khair. Nampaknya suatu agama, menangnya suatu agama itu menuntut
pasti akan senantiasa ada kebaikan. Suatu agama ini kalau menang, kalau dia nampak, dia kuat, maka senantiasa kebaikan akan ada pada umat ini tadi. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'ajjilu fil fitri. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyegerakan berbuka. Fa fi sahihain min hadits Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari hadis Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhuma, qal kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kata Abdullah bin Abi Aufa, dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu safar, perjalanan jauh, ya. Falamma gharibatis syamsu, tatkala matahari sudah terbenam, qal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya fulan inzil fajdah lana. Ketika matahari terbenam, Rasul langsung mengatakan, ya fulan inzil, wahai fulan turun, ijdah lana, adonkan makanan untuk kami. Qala, dia mengatakan, ya Rasulullah, inna alaika naharon. Lalu laki-laki tadi mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau masih berada pada waktu siang. Qal inzil fajdah lana. Lalu Nabi SAW mengatakan lagi, turun adonkan untuk kami makanan. Qala ya Rasulullah, lau amsayda. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, dua kiranya engkau tunda lagi, agak sorean. Qala inzil fajdah lana. Lalu kali yang ketiganya Rasul mengatakan, inzil fajdah lana, adonkan untuk kami. Qala fanazala fajadah lahum. Lalu laki-laki tersebut turun, dia pun mengadonkan makanan untuk Rasul. Fasyariban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam minum, ya, dari adonan tersebut. Jelas? Ini hadis menunjukkan ketika matahari terbenam, disunnahkan langsung menyegerakan berbuka, meskipun masih terlihat nampak langit itu masih putih, ya, agak kemerah-merahan biasanya, ya, itu misalkan masih ada nampak bekas-bekas cahaya. Tapi ketika matahari sudah betul-betul terbenam, korhus syamsi, ya, itu apa, lingkaran tuh yang matahari itu bulatannya sudah tenggelam, maka sudah masuk waktu berbuka. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathul Bari. Berkata al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau mengatakan, ittafaqal ulama, para ulama sepakat, alam anna mahalla dzalika idza tahaqqaqa ghurubus syamsi birru'ya aw bi ikhbari adlaini wa kadzalika adlun wahidun fil arjah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, para ulama sepakat bahwasannya kondisi berbuka tadi apabila betul-betul, ya, tahakkuk, betul-betul dipastikan matahari terbenam dengan ru'yah itu betul-betul dia melihat, au bi ikhbari adlain, atau berdasarkan informasi dari dua orang yang adil, wa kadzalika adlun wahid fil arjah, demikian juga satu orang saja juga sudah bisa diterima khabarnya menurut pendapat yang rajih. Jadi kalau ada yang menginformasikan matahari sudah terbenam, maka sudah masuk waktu berbuka. Qala Ibnu Abdul Bar. Siapa nama Ibnu Abdul Bar? Rio. Apa? Yusuf bin Abdurrahman. Dalam At-Tamhid. Tamhid kitab apa ini? Mandi. Tamhid itu kitabnya apa? Bab apa itu? Ibnu Abdul Bar menyebutkan dalam At-Tamhid. Kitab fikih. Fikih apa? Kitab syara atau kitab fikih madhab? Hah? Apa dokter fikih? Syara Muwatta Imam Malik, ya.
Kata Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar, wa ta'jilu innama yakunu ba'dal istiqani bi maghibis syamsi. Penyegeraan berbuka itu terjadi kalau betul-betul setelah adanya keyakinan akan terbenamnya matahari. Betul-betul yakin matahari terbenam, maka segera akan berbuka. Wala yajuzu li ahadin ayyuftira wa huwa syakun. Dan tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk membatalkan puasa dalam kondisi dia masih ragu. Jadi antum membatalkan puasa tadi kapan? Betul-betul antum yakin. Kalau masih ragu, agharabatis syamsu amla, apakah matahari terbenam atau belum? Itu tidak boleh. Kenapa? Li'annal fardha idza lazima biyaqinin wa la yakhruj anhu ila biyaqinin. Nah, ini faedah dari beliau. Suatu kewajiban apabila dia wajib dengan sebab keyakinan, wa la yakhruju anhu illa biyaqin, maka tidak boleh keluar dari suatu yang didasari keyakinan melainkan dengan keyakinan pula, tidak boleh dengan keraguan. Karena kita masuk puasa tadi di hari tersebut dengan keyakinan dalam bentuk terbitnya fajar, maka demikian juga sebaliknya, antum tidak diperbolehkan membatalkan puasa, tidak boleh berbuka sampai antum yakin betul-betul matahari sudah terbenam. Wallahu azza wa jalla yaqul, Allah azza wa jalla menyatakan, damal fajru lam yatla, ya. Li'annal asl baqa'ul lail, ya. Dikarenakan Allah azza wa jalla, ya, menyatakan damal fajru lam yatla, ya, maknanya selama matahari selama fajar belum terbit, ya, silakan lanjut kalian makan, ya. Li'annal asal baqa'ul lail, dikarenakan hukum asal tetapnya malam, gitu kan ayat dalam Al-Qur'an. Wallahu alam, mungkin bisa jadi yang di sini ada yang terpotong mungkin, ya. Kalau wallahu azza wa jalla yaqul, apa maknanya? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Itu kan ayatnya. Maknanya apa? Damal fajrul lam yatla, ya, makan dan minumlah kalian selama fajar belum terbit. Kenapa? Li'annal asal baqa'ul lail, dikarenakan hukum asal baqa'ul lail. Gitu loh. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian Allah mengatakan apa? Sempurnakan puasa sampai malam. Apa maksud sampai malam di sini? Disebutkan di sini, wa awwalul lail maghibus syamsi. Awal malam itu terbenamnya matahari. Kulliha, seluruhnya. Fil ufuq an a'yunin nadhirin. Terbenam matahari di ufuk. Ufuk apa ini? Matahari kalau terbenam di mana, Rio? Barat. Barat atau timur? Timur. Terbit di barat, terbenam di timur. Iya. Itu matahari mau kiamat. Ya. Matahari terbit di mana? Timur. Terbenam di mana? Barat. Ya. Matahari itu terbit di timur, yuk. Terbenam di barat. Kalau kita Indonesia ini simpel, matahari itu terbit di belakang kiblat, terbenam di arah kiblat, ya. Makanya kalau orang kampung bilang apa? Kiblat kita matahari terbenam, ya tidak abis ini. Nah itu tadi. Itu kalau di Indonesia. Kalau negara Arab beda. Wa man syakka lazimahu tamadi hatta la yasyuk fi maghibiha. Siapa yang ragu akan terbenamnya matahari, lazimahu at-tamadi. Harus bagi dia untuk tamadi. Tamadi itu terus. Sampai kapan? Sampai tidak ada keraguan lagi tentang terbenamnya matahari. Jadi kalau antum ragu-ragu, tetap lanjutkan. Jangan labuko belum. Tidak boleh, ya. Kemudian mas'alatun hukmul iftar qabla ghurubi syamsi.
hukum berbuka sebelum matahari terbenam. Al-iftar qabla ghurubi syamsi fi shaumi Ramadan yu'addu minal kaba'ir. Membatalkan puasa sebelum matahari terbenam itu termasuk dosa besar. Wa qad akhrajal Hakim min hadithi Abi Umamah fi haditsin tawil. Juga disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim dari sahabat Abu Umamah Sudai ibnu Ajlan dalam hadis yang panjang, wa fihi, padanya ada lafaz qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan thumma talaqa bi, kemudian malaikat tersebut berjalan bersamaku, fa idza ana biqaumin mu'allaqin bi araqibihim tasilu ashdaquhum daman faqultu ma haula, qala haula alladzina yuftirun qabla tahillati saumihim. Waqad sahu al-Imam Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala fil Jami' as-Sahih. Nabi SAW mengatakan, kemudian Jibril berjalan bersamaku, tiba-tiba aku menjumpai suatu kaum yang digantung bi araqibihim, ya, digantung, kakinya itu digantung ke atas kayak kita nganuin kambing itu ya. Nah, tasilu asdaquhum daman, sedangkan mulutnya tadi mengeluarkan darah. Faqultu ma haula, lalu Rasul bertanya, siapa mereka? Qal haula alladzina yuftirun qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang tidak berpuasa sebelum apa? Sebelum masuknya waktu berbuka, sebelum halal puasa mereka tadi. Difahami? Nah, mereka sudah batalkan, itu dosanya. Jadi kalau sengaja tidak puasa, itu dosa besar. Bagaimana kita mengatakan itu dosa besar? Ini ada ancaman, ada azab di akhirat. Dosa besar itu ada azab di akhirat, atau ada dalam bentuk hukuman di dunia, atau laknat. Nah, itu dosa besar. Mas'alatun, hal yajuzul iftar idza ghalaba 'ala adh-dhann anna asy-syamsa qad gharabat? Suatu permasalahan, apakah boleh membatalkan puasa apabila menurut dugaan terkuat matahari sudah terbenam? Nah, antum kan tidak lihat matahari, pecahnya lah terbenam ini, ngapola gelap. Zahaba aktsaru ahli ilmi ila jawazi dzalika 'inda adamil qadrah 'ala tayaqqunil ghurub ka wujudil ghaib. Mayoritas para ulama berpendapat bolehnya berbuka menurut ghalabatul dzan. Kapan? Tatkala tidak dimampui untuk menetapkan keyakinan terbenamnya matahari tadi karena ada mendung. Jadi dalam bab fikih ini ada yakin, ada ghalabatul dzan. Kalau yakin dan ghalabatul dzan, dzanul ghalib, dugaan terkuat, itu bisa makmul, bisa diamalkan. Tapi kalau ragu-ragu tidak boleh. Wa yadullu alaihi ma akhrajahu al-Bukhari min hadithi Asma binti Abi Bakar. Qalat, disebutkan dalam hadis dari sahabiyah Asma binti Abi Bakar, dia mengatakan, aftarna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma ghaimin thumma tala'atis syamsu. Dia mengatakan, kami telah berbuka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pada hari yang mendung, kemudian muncul matahari. Muncul matahari. Wa qad sabata bi asanid sahihah inda Ibni Abi Syaibah wal Baihaqi wa ghairihi ma anna dzalika hasala aidan fi ahdi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Juga disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah bahwasannya hal tersebut juga pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Jelas ya? Di zaman Nabi SAW pernah terjadi Rasul berbuka dikarenakan kondisi mendung, tiba-tiba setelah berbuka mendungnya hilang, mataharinya nampak. Jelas? Namun ketika matahari nampak tadi, hentikan makannya. Difahami? Hentikan makannya, jangan dilanjutkan. Nah, juga pernah terjadi di zaman siapa? Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian mas'alatun, idza ta'ajjala as-sha'im fil iftar dhannan anna asy-syamsa qad gharabat thumma tabayyana lahu anna asy-syamsa lam taghrib, famal hukmu? Masalah berikutnya, apabila seseorang berbuka, ada orang yang berbuka, orang yang batalkan puasa, dia menduga bahwasannya matahari sudah terbenam. Namun setelah dia makan, setelah batalkan puasa, nampak bagi dia matahari belum terbenam. Famal hukmu? Bagaimana hukumnya? Jelas? Tergambar?
Disebutkan di sini akhrajahul Bukhari min tariqi Hisham ibni Urwah an Fatimah an Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma qalat, Asma bintu Abu Bakar mengatakan, aftarna ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma ghaimin. Kami pernah berbuka di zaman Rasul pada waktu yang mendung. Summa tala'atis syamsu. Kemudian muncul matahari. Qila li Hisham ibni Urwah fa umiru bil qadha. Lalu ada yang bertanya kepada Hisham bin Urwah, apakah mereka diperintahkan untuk mengqadha? Qala la bud min qadha. Ya, la bud min qadha. Kata Hisham bin Urwah, la budda min qadha. Harus mengqadha. Wa qala Ma'mar, lalu Ma'mar ibnu Rashid mengatakan, sami'tu Hishaman la adri aqadau am la. Kata Ma'mar, aku mendengar Hisham justru dengan lafaz la adri aqadau am la. Aku tidak tahu apakah mereka mengqadha ataukah tidak. Ya. Wa fi musannaf an Abdul Razzaq an Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj namanya Abdul Aziz bin Abdul Malik. Qala haddatsani Zaid ibn Aslam an abihi. Dari Zaid bin Aslam dari bapaknya. Qala aftaran nas fi syahri Ramadan fi yaumi mughayyamin. Ya. Orang-orang sahabat berbuka di bulan Ramadan pada hari yang mendung. Summa nadhara nadhirun fa idza syamsu. Kemudian ada orang yang melihat tiba-tiba matahari ternyata terlihat. Faqala Umar bin Khattab, lalu Umar bin Khattab mengatakan, al-khatbu yasir. Ya. Urusannya gampang, ya. Ya. Permasalahan ini gampang. Wa qad ijtahadna naqdi yauman. Kita sudah berijtihad, bukan kesalahan kita, nanti kita qadha saja satu hari. Wa ada isnadun sahih, ini sanadnya sahih. Wa qad akhrajah Abdul Razzaq wal Baihaqi bi isnadin sahih min tariqi Zaid ibn Wahb an Umar annahu qala. Juga disebutkan dalam riwayat Abdul Razzaq dan Baihaqi dengan sanad yang sahih dari jalannya Zaid ibn Wahb dari Umar bin Khattab. Umar mengatakan, wallahi la naqdihi wa ma tajanafna li itsmin. Kata Umar bin Khattab, sungguh demi Allah kami tidak akan mengqadhanya, kita tidak melakukan perbuatan dosa. Maksudnya gini ya ikhwan, ini ada asar, ada yang menyebutkan mereka mengqadha, ada yang menyebutkan mereka tidak mengqadha. Terus mana yang benar? Fas-sahih fi hadhil mas'alah. Kata Syekh Muhammad Ibnu Hizam, pendapat yang sahih dalam masalah ini, annahu yumsik, cukup bagi dia menahan diri, jangan lanjutkan makan tadi. Wa yakufu 'anit ta'am awal ma yatabayyan lahu. Hentikan makan ketika awal nampak bagi dia tadi. Wasaum sahih, puasanya dikatakan sahih, wala yajibul qadha, dan tidak perlu bagi dia mengqadha. Fa in ahabba ay yaqdi ihtiyatan fala ba'sa. Kalau dia ingin mengqadha maka tidak masalah, sangat bagus. Wa huwa madhhabu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kama yadhhar minan nuqulat anhu. Dan itu mazhabnya Umar bin Khattab sebagaimana yang nampak dari penukilan-penukilan tersebut. Ya. Dalam artian apa? Tidak perlu mengqadha. Pendapat yang rajih tidak perlu mengqadha. Kalau antum buka puasa, sudah buka ternyata nampak matahari, kewajiban antum hentikan makan sampai betul-betul matahari terbenam dengan yakin. Namun mimbab al-ihtiyat, dalam bab ihtiyaton, untuk kehati-hatian, tidak masalah antum mengqadha, itu mazhabnya Umar bin Khattab. Wa yadullu ala dzalika anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam ya'murhum bil qadha. Argumentasi yang menunjukkan tidak perlu mengqadha adalah dikarenakan Rasul tidak memerintahkan sahabat ketika itu untuk mengqadha. Adapun ucapan Urwah, Hisham bin Urwah, justru ada riwayat lain yang menyatakan apa? Urwah mengatakan, la adri aqadau am la, aku tidak tahu mereka mengqadha ataukah tidak. Wa yadullu ala dzalika qauluhu subhanahu wa ta'ala, rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Rasul juga mengatakan, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang lupa dalam kondisi dia sedang berpuasa lalu makan atau minum, maka lanjutkan puasanya.
Fayuqasu alaihi man aftara dhannan ghurub asy-syamsi bijami'il jahli bil hal. Juga bisa dikiaskan dengan orang yang lupa adalah orang yang membatalkan puasa, orang yang berbuka dalam keadaan karena dia menduga matahari sudah terbenam, ya, dengan sebab apa? Dia tidak tahu dengan kondisi tersebut. Bisa dikiaskan, ya, dengan orang yang tidak tahu tentang kondisi. Jadi bisa dikiaskan orang yang lupa tadi, ya, bisa dikiaskan dengan orang yang tidak tahu juga. Fa inna kilaihima yajhal annahu fi halin yahrum alaihi al-aklu wasyurb. Dikarenakan kedua mereka orang yang lupa dan orang yang tidak tahu kondisi, orang yang jahil bil hal, orang yang tidak tahu kondisi waktu berbuka, ya, itu sama-sama berada pada kondisi haram bagi mereka untuk makan dan minum. Ya, orang yang lupa itu kan haram sebenarnya hakikat mereka untuk makan dan minum. Orang yang tidak tahu dengan waktu, ya, bil hal, waktu berbuka maksudnya, tidak tahu, menurut dia sudah masuk waktu berbuka, kan sama-sama apa? Haram untuk berpuasa pada hakikat, haram bagi mereka untuk makan pada hakikatnya, haram untuk minum bagi mereka. Namun dikarenakan sama-sama ada unsur ketidaktahuan, lupa itu kan tidak tahu, ini juga kan tidak tahu waktunya secara valid, ya, ternyata keliru dia, itu dimaafkan. Wa hadza qaulu Ahmad fi riwayat Ibnu Ishaq fi ba'd Syafi'iyyah wa rajjahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah thumma Syekh Ibnu Taimin. Ini pendapat adalah pendapat Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, wa ba'd Syafi'iyyah, pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, yaitu pendapat yang dikuatkan Syekhul Islam dan Syekh Ibnu Taimin. Wa qad dhahaba jam'un minal ulama ila annahu yajibu 'alal imsak wal qada. Namun sebagian para ulama ada yang menyatakan wajib imsak dan qada. Namun pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah cukup imsak, menahan diri, namun tidak wajib qada. Wa huwa qaulu Malik wa Syafi'i wa Ahmad fi riwayatin wa Abi Tsawr wa rajjaha dzalika Syekh Ibnu Baz rahimahullahu li'annahu akala amdan. Ya, sebagian para ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, Abu Tsawr, dan pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Baz, dia wajib menahan diri, jangan melanjutkan makannya, tapi wajib juga qada. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia makan dengan sengaja. Sehingga kesimpulannya, bagi orang yang membatalkan puasa, dia mengira matahari sudah terbenam, menurut dia, dugaan dia secara dhannul ghalib, matahari sudah terbenam, lalu dia membatalkan, dia berbuka. Namun setelah dia membatalkan ternyata nampak matahari. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama, ya. Ada yang menyatakan dia mengqadha, ada yang menyatakan dia tidak perlu mengqadha. Yang jelasnya mereka sepakat wujubul imsak, wajib imsak, wajib menghentikan makan, wajib. Namun mereka ikhtilaf ada kewajiban qadha ataukah tidak. Sebagian para ulama yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnu Taimin tidak perlu mengqadha. Namun sebagian para ulama yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Baz, dia wajib juga mengqadha. Mas'alatun idza akala as-shaim aw syariba aw jama'a wa huwa syakun fi ghurubi syams. Masalah berikutnya, apabila orang yang berpuasa tersebut dia makan atau dia minum atau dia menjimai dalam kondisi dia ragu akan terbenamnya matahari, la yuzulahu fi'lu ayyi wahidatin min dzalik. Tidak boleh bagi dia melakukan perbuatan apapun, baik makan atau minum atau jima. Fa idza tabayyana lahu ba'da dzalika anna alladhi hasala minhu kana ba'da ghurubi syamsi fas-shaum sahih. Namun kalau nampak bagi dia setelah kejadian tersebut, apa yang terjadi bagi dia setelah matahari terbenam, maka puasanya sahih. Wa huwa athimun ala fi'lihi. Namun dia dosa dikarenakan perbuatannya tadi. Wa ali taubah wal istighfar. Maka wajib dia bertaubat dan istighfar. Faham? Jadi gini, kalau ada orang ragu matahari terbenam atau tidak, terbenam atau tidak, sehingga dia makan, dia minum, tindakan dia melakukan makan dan minum pada saat ragu akan terbenamnya matahari itu tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Ahli taubah, wajib dia taubat. Kenapa? Dia tidak dibolehkan membangun suatu perbuatan
dengan keraguan tadi tidak diperbolehkan. Namun kalau setelah itu nampak jelas bagi dia, ternyata yang dia lakukan adalah betul-betul terjadi setelah matahari terbenam. Difahami? Antum mandi, misalkan anggaplah antum berbuka jam 6, antum makan, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena antum ragu itu sudah berbuka ataukah belum, terbenam matahari ataukah belum, antum ragu, enggak boleh. Namun kalau setelah itu nampak bagi antum, ya, nampak jelas bagi antum bahwasanya memang betul jam 6 tadi adalah waktu berbuka, puasa antum sah. Ya, puasa antum sah. Namun tadi antum perlu taubat. Kenapa taubat? Karena antum berbuka pada waktu yang penuh dengan keraguan. Jelas? Namun wa in tabayyana annahu kana qabla ghurubi syamsi fa alai taubah wal istighfar. Namun kalau nampak bagi dia itu terjadi sebelum matahari terbenam, maka kewajiban dia bertaubat, wajib istighfar. Wan nadm, wajib menyesal. Wa dhahabal jumhur ila annahu yaqdi yauman. Jumhur berpendapat dia wajib mengqadha. Kata jumhur wajib mengqadha. Wal ahwat ma'at taubah as-sadiqah wan nadm, yang lebih wahwal ahwat, dan itu pendapat yang lebih, dan itu kondisi yang lebih hati-hati. Dia wajib mengqadha, kemudian dia bertaubat dan menyesali. Wa mithlu dzalika ma lam yatabayyan lahu. Dan yang semisal itu juga orang yang belum nampak bagi dia, falam ya'lam hal kana al-waqtu qabla ghurub aw ba'dahu. Dia tidak tahu apakah sebelum terbenam atau setelah terbenam. Maka wajib bagi dia untuk bertaubat, dan juga yang lebih hati-hati bagi dia adalah al-qadha. Jelas ya ikhwan? Jelas. Kita lanjutkan ya sampai selesai bab al-iftar ini tadi. Difahami? Wadih? Bagi orang yang ragu-ragu ya akan terbenamnya matahari, jangan dia membatalkan puasanya. Tidak diperbolehkan seperti itu. Masalah berikutnya. Idza aftara syakhsun, apabila ada seseorang yang berbuka li ghurubi syamsi, dengan alasan matahari sudah terbenam, dia berbuka, dia tidak berpuasa dengan alasan matahari, dia batalkan puasa. Ana ulangi lagi, dia berbuka, dia membatalkan puasa dengan alasan matahari sudah terbenam. Dasarnya apa? Ghurubus syams, matahari sudah terbenam. Namun summa aqla'at bihi ta'irah, kemudian pesawatnya terbang. Fara'a syamsa, lalu dia melihat matahari. Fahal yalzamu al-imsak, apakah harus bagi dia menahan diri? Faham gambarannya? Gambarnya antum naik pesawat di ruang tunggu, antum sudah batalkan puasa, kemudian antum masuk pesawat, kemudian tiba-tiba pesawat terbang. Ketika pesawat terbang, di udara antum melihat ada matahari. Fahal yalzamu al-imsak, apakah harus dia imsak, menahan diri? La yalzamu al-imsak wa yastamiru mufattiran, dan tidak ada kewajiban bagi dia untuk menahan diri, dia terus-menerus saja membatalkan puasa. Wa hukmu hukmul balad alladhi aqla'a minha, hukumnya adalah hukum negeri yang dia terbang tadi, melepas tadi. Wa qad intahan nahar wa huwa fiha, karena kondisi siang sudah berakhir ketika dia berada di negeri yang dia terbang tadi. Wa amma idza aqla'at bi at-ta'ira qabla ghurubi syamsi bi daqa'iq wastamarra 'alaihi an-nahar ma'ahu an-nahar. Adapun kalau matahari terbang atau pesawatnya terbang, ya, pesawatnya udah terbang dan sebelum terbang tadi atau pada saat terbang tadi matahari belum terbit, belum terbenam, Adapun kalau pesawatnya sudah terbang dan matahari belum terbenam, maka siangnya melanjut, ya, siangnya berlanjut. Fala yajuzu lahu ayyuftir, tidak boleh bagi dia membatalkan puasa. Wala yusallil maghrib hatta taghrub asy-syams,
saljawi alladhi yasiru fi. Tidak boleh bagi dia sholat maghrib sampai matahari di udara tadi betul-betul terbenam, ya. Hatta walau marra bisama'i baladi ahliha qad aftaru. Meskipun dia melewati langit, udara suatu negeri yang masyarakat di negeri tadi sudah berbuka. Difahami? Tidak boleh untuk berbuka. Ini pesawat terbang misalkan dari Jakarta, saya melewati Palembang. Orang-orang Palembang itu sudah berbuka sebenarnya, tapi karena antum berada di atas, antum melihat matahari. Bolehkah antum berbuka dengan alasan orang yang di bawah sudah berbuka? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena antum masih melihat matahari. Wasallau al-maghrib wa huwa fi sama'iha yara syams. Meskipun orang yang di bawah tadi sholat maghrib dalam kondisi kita yang di atas pesawat melihat matahari. Wa hadha huwa muqtada al-adillah syar'iyyah. Ini adalah konsekuensi dalil-dalil syar'i yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, qala Allah taala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Allah Azza wa Jalla menyatakan, makan minum sampai nampak bagi kalian apa? Waktu subuh. Kemudian sempurnakan puasa sampai kapan? Sampai malam. Nah ini kan belum malam. Kenapa belum malam? Karena dia masih melihat matahari. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna faqad aftara shaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila malam datang dari arah sini, siang hilang dari arah sana, maka sungguh telah berbuka orang yang berpuasa. Unzur fatwa al-lajnah ad-daimah. Lihat fatwa al-lajnah ad-daimah. Jelas? Wadih? Wadihun jiddan ya ikhwan. Rasul mengatakan apa? Apabila datang malam dari arah sini, siang pergi dari arah sana. Ya. Malam datang dari arah mana? Malam datang dari arah timur apa barat? Siang datang dari arah mana? Itu kalau terbit matahari dari arah sana, berarti hilang malamnya ya. Ya benar. Ya kan? Berarti malam datang dari arah mana? Dari arah mana? Barat atau timur? Ya. Malam itu datangnya dari arah timur. Ya enggak? Karena matahari nanti di sana. Ya. Perginya siang dari arah mana? Dari arah barat. Ya. Jelas ya ikhwan? Nah, sekarang masalah yang berikutnya, mas'alatun. Ya. Mada yaqulu shaim 'inda al-iftar? Apa yang diucapkan seseorang yang berpuasa tatkala dia berbuka? Tatkala berbuka, apa doanya? Apa yang dibaca? Ja'at ada'iyatun 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yasihha minha syai'un. Faja'a anhu annahu kana yaqul. Kata Syekh Muhammad Ibn Hizam Al-Fadli Al-Ba'dani hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan datang beberapa doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak ada yang sahih sedikit pun. Ya. Ini pendapat beliau ya ikhwan, pendapat Masyikhul Yaman. Ya. Beliau menyebutkan, faja'anhu annahu kana yaqul. Datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Ada hadis seperti itu. Doanya seperti itu. Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini hadis akhrajahu ad-Daruqutni min hadithi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini riwayat Daruqutni dari sahabat Abdullah ibn Abbas. Wa fi isnadihi Abdul Malik ibn Harun ibn Antara yarwi an abihi wa huwa matrukun wa abuhu dhaif. Hadis ini dalam sanadnya ada Abdul Malik ibn Harun ibn Antara yarwi an abihi. Abdul Malik ibn Harun meriwayatkan dari bapaknya Harun ibn Antara. Abdul Malik wa huwa matruk, perawi yang matruk. Wa abuhu dhaif, bapaknya yaitu Harun ibn Antara itu dhaif, sehingga ada dua kelemahan.
pada sanad hadis ini. Yang pertama Abdul Malik matruk, yang kedua Harun bin Antara itu yang dhaif. Wa akhrajahu Tabrani min hadits Anas fil Awsat was Shaghir bi lafzi. Juga ada hadis dari hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan juga Mu'jamus Shaghir bi lafzi dengan lafaz Allahumma lakas sumtu wa ala rizqika aftartu. Namun wa fi isnadihi Ismail ibnu Amr dhaif. Dalam sanadnya ada perawi yang bernama Ismail bin Amr, adalah perawi yang dhaif. Wa Daud ibnu Zibriqan wa huwa matruk. Dan juga dalam sanadnya ada Daud ibnu Zibriqan, dia adalah perawi yang matruk. Wa jaa inda Abi Daud min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul. Juga ada hadis riwayat Abu Daud dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu mengatakan dhahabat dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini doa yang masyhur, ya enggak? Antum sudah sering dengar doa ini? Dhahabat dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya. Ini hadis kata Syekh Muhammad Ibn Hizam walakinnahu dhaifun aidan. Akan tetapi ini hadis juga dhaif. Wa fi sanadihi Marwan ibnu Salim al-Muqaffa wa huwa majhul hal. Dalam sanadnya ada Marwan bin Salim al-Muqaffa, dia majhul hal. Majhul hal. Sehingga hadis ini didhaifkan oleh juga sebagian masyayikh. Asy-Syaikh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala mendhaifkan hadis ini. Demikian juga Syekhuna Faqihul Yaman Abdurrahman Ibnu Umar Ibnu Mar'i Al-Adani rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, juga beliau mendhaifkan hadis ini, doa ini tadi. Juga Syekh Abdul Hasan Ali Ar-Razihi dalam kitab beliau Al-Jami' fi Ahkamil Lihyah, beliau juga mendhaifkan hadis ini tadi. Demikian banyak murid-murid Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i mendhaifkan hadis ini, ya. Banyak sekali yang mereka yang mendhaifkan hadis ini, di antaranya Syekh Muhammad Ibn Hizam. Wallahu alam, ana pribadi lebih condong ke pendapat yang menyatakan hadis ini dhaif. Tapi kalau untuk mau doa tidak masalah, ya. Tapi nisbat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dhaif berdasarkan qawaid ilmu hadis, karena Marwan Ibn Salim Al-Muqaffa perawi yang dikatakan majhul. Walaupun ba'dil ulama sahahu, sebagian para ulama yang mensahihkan seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Wallahu alam, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ka'annahu yamil ala tad'ifihi. Syekh Ibnu Utsaimin nampaknya beliau lebih condong ke pendhaifan juga. Wallahu alam dalam hal ini tadi ya ikhwan, ya, masalah khilafiyah. Kemudian kata Syekh Ibnu Hizam wa ala hadza falyaqtasir ala qaulihi bismillah. Maka atas dasar ini cukup dia mencukupkan dengan lafaz bismillah. Ya enggak usah antum perpanjang ya ikhwan dalam masalah ini. Mau baca doa zahabat dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah silakan, yang enggak silakan. Yang meyakini dhaif silakan baca bismillah saja, yang meyakini sahih silakan antum amalkan. Ya. Mas'alatun, permasalahan. Yatulun nahar fi ba'dil buldan aktsar min 24 sa'ah. Di sebagian negara siang itu panjang, melebihi 24 jam. Ya. Fahal yalzamu al-imsak? Apakah harus bagi dia menahan diri sa'iran nahar, sepanjang siang? Jelas ya ikhwan? Di sebagian negeri panjang sekali siang. Siangnya panjang. Kalau di sini disebutkan melebihi 24 jam. Wallahu alam ya. Kalau lebih dari 12 jam ada. Tapi kalau lebih dari 24 jam ini berarti mungkin keliru ya. Mungkin lebih dari 12 jam mungkin. Bukan 24 jam. Ya. Mungkin salah tulis atau apa. Kalau lebih dari 24 jam aksar min 24 sa'ah. Di sebagian negeri siangnya itu panjang lebih dari 24 jam. Mungkin lebih dari 12 jam atau lebih dari 14 jam ya. Memang ada sebagian wilayah kadang siangnya panjang sampai 14 jam, 15 jam.
Tapi memang ada juga di sebagian wilayah siangnya lebih dari 24 jam. Kapan itu? Kapan? Kapan? Kalau sekarang ini, untuk zaman sekarang ini, saat ini, nampaknya tidak ada yang sampai 24 jam. Tapi akan ada masa siangnya itu lebih dari 24 jam. Ya, jadi tidak bisa juga kita katakan itu kesalahan Syekh bin Hizam, tidak. Ya, benar juga beliau. Kenapa? Karena di masa-masa datangnya Dajjal, siang itu kadang sampai kapan? Sampai satu hari bagikan satu tahun, ya enggak? Satu hari yang berikutnya bagikan 1 bulan, satu hari yang berikutnya bagikan satu pekan. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, idza kana ladaihim naharun wa lailun fi dzurfi 24 sa'ah, apabila dia berada pada waktu yang siang dan malamnya pada waktu 24 jam, fayalzamu imsakun nahar kulluhu walau kana 20 sa'ah, maka harus bagi dia menahan puasa di siang sepanjang itu tadi meskipun 20 jaman. Li umumil adillah ka qauli ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, makan dan minumlah kalian sampai nampak benang putih dari benang hitam, yaitu berupa waktu fajar, kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna wa gharabatis syamsu faqad aftara as-shaim. Juga Rasul mengatakan apabila malam datang dari arah sini, siang datang pergi dari arah sini, maka telah terbenam matahari, silakan orang yang berpuasa untuk berbuka. Wa amma idza kana naharuhum yatul ala 24 sa'ah ka ayyastamir ma yuqarib yaumain aw thalatha aw aktsar aw aqall. Adapun kalau siangnya panjang melebihi 24 jam terus menerus sampai 2 hari atau 3 hari atau lebih atau kurang, fayaqaddiruna lailahum wa naharahum ala aqrabi baldatin ilaihim yatamayyazu fiha al-lail wan nahar. Maka kalau kondisi seperti ini, dia yuqaddir, dia kira-kirakan malam dan siangnya dengan patokan negeri yang terdekat yang bisa dia pakai untuk membedakan siang dan malam tadi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi haditsin Nawas ibn Sam'an fi qissatid Dajjal. Argumentasinya adalah berdasarkan hadis dari sahabat Nawas bin Sam'an tentang kisah Dajjal, ba'da an dzakara anna ba'dha ayyamihi ta'dilu sana wa ba'daha ta'dilu syahra. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, mengomentari bahwasanya sebagian dari hari-hari yang pada saat Dajjal keluar, sebagiannya sehari itu ibarat 1 tahun, ada lagi sehari bagaikan 1 bulan. Faqala lahu sahabah, ketika Rasul menyebutkan seperti itu, sahabat ada yang bertanya, fadzakal yaum alladzi kasana atujzi'una fihi salatu yaumin? Qala la. Kata Rasul, kata sahabat kepada Rasul, ya Rasulullah, itu hari yang 1 hari ibarat 1 tahun, apakah cukup bagi kami? Cukup bagi kami. Puasa itu ibarat seperti, solat itu ibarat seperti 1 hari saja? Qala la, kata Rasul, enggak. Uqaduru lahu qadrahu, kalian kira-kirakan saja. Jadi siang panjang ibarat 1 tahun, antum tetap solat, tapi kira-kirakan. Akhrajahu Muslim. Wa bidzalika aftas samahatu Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz wal Allamah Al-Utsaimin wa hay'a kibaril ulama fil mamlakah. Ini fatwanya Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dan juga hay'a kibaril ulama. Jelas ya ikhwan? Wadihun jiddan wallahu a'lam.